Maksudnya datang ke atas nih untuk ngono bercerita terus jangan cuma HP terus. Jangan ganggu kah ini barang ini. Maksudnya mau cerita apa kung? Maksudnya adik kondisi ini keadaan ini jam 1 ini terus. Maksudnya mau cerita apa ini barang ini? Tahu ada. Tinggal bilang A. Itu aja aku repot. Kok repot. Tuh, maksudnya mau bilang apa? Mau cerita apa sebenarnya? Tapi agak sih ini santai. Pada bercerita sedang begini. Tapi di sini ke bawah dulu tuh. Maksudnya jam begini terada. Jam kita nani terada. Keadaan Maksudnya sini ke bawah dulu nih tuh. Sini ke bawah dulu sebelum tempat rumah jadi tuh. Sebelum tempat rumah ini jadi tuh. Dulu ini kan pohon besar amo semua ini. Di sini tahu. Pohon sukun semua di sini ke bawah dulu nih. Bet. Jadi dulu ini sukun semua. Bro itu kan yang di daerah ini tembok bandara ini. Nah, itu tuh masih utang semua itu. Masih utang semua. Jadi dulu itu sini ke bawah tabrakan waktu Piala Dunia tahun 2006 itu. Nah, tabrakan tuh 6 orang. 6 orang meninggal sini ke bawah ini. Pas di rumah ini, bukan rumah ini. Aja mau gue meja. Gitu. 6 orang itu baspok nih. Tahu baspok terang? Tahu spok itu apa? Spok tuh kayak gentayangan. Gitu. Spok itu kayak gentayangan. Baspok tuh mama dan orang tidak bisa tidur. Ngomong kok biasa sih. Karena maksudnya jam-jam begini tuh kita paling ngeri. Kan banyak kejadian tuh. Itu cicak bau bunyi tuh. Itu tanda apa itu? Cicak bau bunyi itu tandanya tahun 2 termandi. Saya ini mandi terus abang. Cuma abang nih. Tapi ngomong-ngomong tadi abang bilang mandi itu. Wih, mandi mengenai kecerita itu. Bantu saya serius. Saya terbawa ya ini fakta ini. Nyata. Tadi malam itu saya mandi di kos-kosan. Tahu kos-kosan tuh di rumah itu bagaimana? Siram tuh. Di atas plafon pokoknya bocor. Pokoknya tunggu ya kos-kosan tuh kedengiri begitu. Kalau kita lihat dari luar tuh. Kita mandi waktu itu, mandi malam jam 2. Tiba-tiba itu ada orang kayak apa? Kita bilang kira proses basiran itu. Tiba-tiba ada suara orang basiran lagi. Terada kita tentunya saya takut dong, maksudnya jam 2 begitu. Di kosan itu kamar mandi kan cuma satu. Iya cuma satu, makanya itu saya bilang ada orang macam ada suara-suara air lagi. Pala saya cek bagi pala orang cuci beras. Ya astaga pesoe sampai memangi. Gimana kita kira suwangi. Begitu terus kita kan berpikir begitu, saya kira suwangi lagi. Begitu orang cuci beras. Astaga ingat jam 2 nggak cuci beras bagaimana? Kita lapor. Astaga punas takut saya. Kita mau lari. Astaga memang rusak wah. Tapi jujur sih ya memang. Kan Al-Quran juga dia bilang tuh bahwa di muka bumi ini yang hidup ini bukan cuma manusia terhadap, tapi ada makhluk-makhluk yang lain. Dan memang kamu percaya makhluk itu, gitu, kayak jin dan lain-lain tuh. Kadang juga dia menyerupai wajah manusia, tuh, gitu. Dulu itu Abang Ibnu pernah ke atas. Abang Ibnu? Iya. Furkan? Abang Ibnu Furkan. Abang Gode ini. Ke atas ini, terus dia sempat masuk di rumah ini terus. Nah itu dia lihat bahwa di sini dulu ini pohon ini nih, ini belakang. Sabar hawa-hawa. Menakutkan. Takut kan? Terus. Itu maksudnya barang ini harus orang percaya tuh, bukan iya, ini cuma bukan yang gini, cuma memang percaya dia ada. Memang dia ada bang? Dia ada. Bukan lagi pernah lihat langsung terus barang-barang di mana kok? Pernah lihat di mana kok? Iya saya pernah lihat suwangi terus. Di mana kok? Ya. Di mana kok? Di kampung. Saya tunggu mau cerita keadaan kita merinding. Kita bisa merinding. Jadi kan Abang Ib juga lihat tuh
Jadi pohon yang depan rumah ini, Mana bang? pohon ini itu pohon itu tuh. Nah, sudah Oh, terusan potong. ada sudah. Bukan itu sana yang kering sana tuh. Terusan ada. Di- macam pohon itu terlihat menakutkan abang. Jadi pohon itu tuh dia penghuni itu perempuan. Nah, kejadian banyak sih. Jadi banyak tuh. Kita juga kalau orang Jawa kan biasa orang bilang santet itu. Santet nih. Kalau orang sini kan Suanggi. bukan, orang sini kan doti. Oh doti. Iya. Orang sini kan orang doti. Kalau di Tapi Jawa, abang, Jawa kan iya, bahasa betul, kan abang. santet tuh. Sebenarnya soal santet atau orang di Maluku Utara yang biasa bilang ngomong doti ini, Hmm. ini memang marak sekali abang nih, doti ini. Tapi maksudnya bang, doti ini memang dia punya, apakah ini memang lahir dari faktor kebencian kah? Atau memang faktor-faktor lain? Kan biasanya saya dengar dari orang tua tuh kan sebenarnya ada juga rontar maksudnya kebencian itu salah satunya tuh, tapi kan ada juga kayak mungkin karena apa ya istilahnya tingkatan-tingkatan ilmu dompe ilmu, jadi dong Iya, iya. harus tetap harus tumbal gitu dong, harus cari Tumbal, tumbal cari korban untuk latih dompe tingkatan ilmu dong ambil itu gitu. Nah, pernah bata paring Suanggi. Nah, maksudnya pernah buku dapat pernah ketemu dengan Suanggi. Batapar dan Suwangi. Sejauh ini alhamdulillah belum. Belum pernah. Kira-kira pernah. Abang pernah? Ulang-ulang. Maksudnya abang baku tapar tuh kayak macam baku Iyo, buku mengada ini. mengada. Berhadapan begini. berhadapan. Dengan Suanggi itu. Itu. Jadi bentuk kayak bagaimana bang? Mana? Saya lihat itu, Abang ada Suwangi. Nah, saya lihat itu kayak gimana itu? yang saya buku dapat itu kan DP ciri-ciri itu kan kayak DP muka yang saya secara perhatikan, yang lain saya perhatikan cuma muka itu yang seingat saya itu DP muka itu kayak tak kupas begitu terus kupas por dia galap warna hitam, tapi ngana kelihatan walaupun DP muka warna hitam tapi ngana dapat lihat. Tapi maksudnya ini tuh kantal sekali begitu. Maksudnya kantar-kantar begitu. Iya, terang-terang ke Kok sana. abang tara lari begitu? Maksudnya posisi itu tuh kita cuma kayak berdiam. Tapi sebagai abang nih. Tapi bisa bergerak posisi itu tuh, tapi bisa bergerak, kita heran tuh gitu, kita cuma kayak muka itu kayak dia canggung begitu, dia kayak tak kancing gitu. Apalagi anak tahu tuh marak sekali tuh doti di Maluku Utara. Iya, marak, santet Berarti faktornya itu bang tadi lahir. Abang tadi begini ngomong-ngomong tadi soal ngajarkan pengalaman. iya, Bang. makanya saya mau ceritakan ini. Saya sempat tidur waktu itu di apa? Di rumah, tapi rumah di Bacan toh. Saya tidur, saya tidur saya sendiri di kamar nih. Jadi waktu itu kan saya tidur dalam keadaan apa? Kayak misalkan orang baku kan di bantal polo toh, saya tidur baring macam apa? Baring terus. Tidur begini. Tiba-tiba samping gitu. kita kan polo bantal terus. Ayo kita balik, abang. Kita balik begini tetap polo Suwangi terus. Itu kan apa rasa itu? Ya Allah Akbar, benar rasa lagi abang. Memang ada rasa sekali abang. Itu ngana Tak mimpi, perlu. ngana ketindisan atau ngana mimpi ketindisan atau apa? Tak ada abang, kayaknya maksudnya langsung langsung. Kita polo Suwangi ini. Iyo ini. Kita polo abang. Oh, kita apa kan setahu polo ini kan putar ke sana, putar kemari, putar ke belakang, putar kemari. Tuh. Nah, begitu. Tiba-tiba satu kali ketika putar satu kali ke sana, samping ke sana bang. Polo Suwangi. Kampung hari itu mama sampai takut sampai hari itu. Oh, mama keluar tadi. Kota tuh wafat. Dia makan pas saya kong. Dia mau makan abang. Lidah panjang kata. Ya Allah berlidah itu Muhammad dan abang cari dunia talib terpanjang di dunia itu lidah lebih panjang. Lidah itu panjang sekali memang. Tapi memang kita juga pernah dapat mimpi tuh. Tapi kita mimpi maksudnya tiba-tiba langsung dia dari atas loteng. Dia tindis abang. Nah, dia tindis di pelosok berbeda. Abang terus. Karena lidah panjang sekali tuh.
Cuma itu kan kita mau berontak kayak tak bisa begitu. Dia kayak macam kancing begitu. Kancing, kayak kancing tera. Ya coba kancing, kita tak bisa bergerak. Nah itu. Pung barang ini ya bang. Cuman karena memang ya kita semua baca ayat-ayat sudah tuh punya ayat apa sih yang kita ingat Punya kita ayat baca. kursi deh ini. Kita baca. Dulu dibaca nih itu. Dulu dibaca. Itu kan ada teman perampong satu dia masih SD itu. Itu dia meninggal itu kan suami bawa pe dia. Oh dia. Iya. Bahkan kebanyakan kasus terjadi. Iya Kayak, kan? dia kayak macam apa? Kayak ada yang bilang moro itu. Moro pan, tapi moro kan dia agak ada yang baik itu abang tuh. Ya. Ada yang tara baik begitu. Jadi moro itu ambil pada dia pun dia pancuri. Dia bawa Sampai ini terbawa pulang. sampai ini alhamdulillah bawa pulang. Tapi Habis selanjutnya dia bawa lagi. iya kan. Tapi mohon maaf itu soal maroko sih. Meninggal Soal meninggal. sama kejadian ini. Karena begitu abang. Karena pertama dia bawa itu tuh kayak habis dia kasih pulang moro kasih pulang tuh udah kedapatan diri. Abang udah dapat dia tuh bukan Kurus tuh. bukan persoalan kurus, maksudnya udah dapat di kampus sebelah ulang kawan. Dia pulang itu. Hari itu memang menakutkan. Tapi kira-kira dalam kehidupan abang yang paling menakutkan dari suami itu apa? Kayak bagaimana? Abang kasus apa begitu? Kita trauma tuh di saat Tamang meninggal di Bulu itu. Jadi air terus bulu-bulu yang su tua tuh bambu yang su tua kong air kali nih sungai air sungai kasih hanyut ke laut kong dia tersinggah itu dia tersinggah. Nah itu kan ceritanya Tamang perempuan itu dia diajak untuk pergi bercuci pakaian di sungai itu ya sekalian mandi. Nah, tapi ternyata sungai itu kan banyak orang tahu bahwa penghuni itu angker sungai itu penghuni angker sekali. Nah terus tiba-tiba domba cuci sampai maghrib kong perempuan ini saya Tamang ini dia izin bilang pulang kamu ke sudah warandes dia mama cari ke dia tuh. Nah kong dia pulang pulang ternyata dia bisa lepas turun maghrib itu sampai berjalan ke sana itu dia mau balik cari ke dia. Nah, dia mau balik cari ke dia kong tadi dia sudah minta izin orang dia pulang ke sana. Dia tersampai rumah. Nah di situ sudah pengumuman di masjid kong cari. Jadi kong cari hari itu sampai jam 2 malam baru dapat dia. Jam 2 malam dapat dia di mana orang tahu? Cerita di kampung-kampung tara lampu listrik. Listrik begitu kan belum ada tuh. Belum masuk. Jadi don cari pakai lampu kayak strongken, ada yang pakai senter. Nah, tiba-tiba dong senter itu DP kaki tuh sudah gantung di bulu. Dan DP tangan di polo kayak bulu di polo bulu gitu. Itu di polo bulu. Seram sekali bang. Seram sekali. Nah itu konong ambil dia dong bawa pulang. Nah di situ yang kita trauma di situ. Ya, itu membuat kita trauma sekali. Sementara macam dia masih membekas. Iya, ingatan itu sampai sekarang. Gitu. Itu tapi nggak hilang tuh. Itu pengalaman mistis yang memang itu berhadapan langsung di suang gitu. Itu. Dan memang ada benar ada ya. Ada. Tuh. Cuman ya tong hanya minta toh maksudnya Betul. artinya toh menghargai dompe alam dan orang juga harus menghargai dompe alam toh. Jangan lagi ya saling baku masuk alam. Istilahnya unipe alam tuh yang berbeda silakan tempati unipe alam, orang pe alam juga berbeda silakan tempati dompe alam. Silakan tempati dompe alam, jangan sampai toh mengganggu dompe alam gitu. Nah ini yang saya mau tanyakan ini bang. Itu kira-kira suwangi pe alam itu di mana bang? Nah itu dia terhadap itu hanya orang macam sekarang dekat sekali abang tuh pe alam. Kurang bisa berketayangan kiri kanan begitu. Makanya itu juga itu gimana? saya bilang dompe alam itu kan dia tidak terbatas. Iya bang, dia luas bang. Nah, memang bukan materi. Dia gaib memang gitu bang. Gaib, sesuatu yang gaib itu tidak terbatas. Bikin gimana sih dong masuk ruang mana sih ada. Bahkan hari itu baca cerita pun begini pun dong ada sebenarnya. Iya. Dia kayak saya kan bebas begitu. Dan tera Buatan dua itu memperbincangkan orang sebenarnya. Don tahu. Cuma kita pun terpukul 4 orang.
Ya memang gaib abang, memang gaib tuh. Karena berbeda alam tadi. Karena bisa dong taruh langsung fisik abang, tapi dong bisa masuk dari ya lewat sini kadang, lewat sini kadang masuk paku di sini dorang tuh. Itu bisa itu baru kita bang siang. Itu bisa itu tuh. Ini bukan saya bohong-bohongan nih, tapi memang benar kiranya fakta. Saya saksi saya. Bayangkan tukang obat datang tuh dong obat maksud tempat tuh bisa ini kan kayak purusaki begitu. Tiba-tiba dong apa di tangan sini tuh paku keluar. Paku biasa paku ini, paku kecil ini paku begini yang berapa meter itu. Iya, berapa senti itu paku itu bayangkan paku keluar dari sini. Kota pas abang tanya itu mana kampung dah. Itu orang pekerja atau Bisa dibilang begitu abang santet itu? Iya karena saya pikir bahwa yang paling jahat itu manusia deh. Iya. Ketika mereka menggunakan apa misalkan mata manis wangi itu kadang misalkan kadang kan begitu tuh mata manis wangi baru suruh wangi blablabla. Gitu. Bukan hanya konspirasi antara sesama umat manusia. Iya, konspirasi atau antar sekelompok antara umat manusia, tapi konspirasi yang takut nih jangan sampai. Kalau konspirasi antara manusia dengan makhluk gaib. Itu dia bang. Itu yang lebih berbahaya. Itu memang paling berbahaya itu bang. Yang tren kemarin itu kan waktu siapa bongkar soal gereja setan itu. Gereja setan? Perkumpulan gereja setan itu. Perkumpulan gereja setan ini siapa? Mongol. Oh Mongol. Yang stand up comedy nih. Jadi kan nonton dari Corbuzier ke podcast. Oh. Gitu. Jadi Mongol sempat bongkar soal Mongol. DP nama Mongol. Oh, dia bilang apa bang? Soal konspirasi gereja setan itu. Dia bilang mau mana gereja setan? Sudah nanti kan nonton di podcast itu menarik sekali dia bongkar soal itu tuh. Nanti pasti dari sini penyembahan. Jadi DP punya saya tidak bisa baca cerita maksudnya. Nanti kan nonton sendiri. Oke, baik. Nanti nonton sendiri kan akan tahu tuh. Nah, maksudnya tuh karena argumen tadi itu dia mengarahkan kita pada cerita kasus tadi itu yang di saat Mongol dia bongkar soal gereja setan itu di saat podcast deng Deddy Corbuzier be podcast itu dia cerita pengalaman itu hasil pengalaman dan memang di saat dia bongkar itu publik semua tuh dia memberikan satu edukasi dan pengetahuan yang luar biasa itu dia tidak pernah tertutup dia cerita dari pengalaman itu soal gereja setan itu gitu. Jadi sadis sekali ya memang cerita mistisnya memang sadis tara asik abang harus sadis supaya asik gitu. Makanya orang juga istilahnya ya paling tidak orang itu orang saja ilmu agama sebagai dasar atau fondasi sebagai benteng juga dia menahan serangan-serangan dari bakteri-bakteri di luar. Barang itu ampun jangan iya bang betul bang artinya suwangi ini kan bakteri toh jadi abang berarti sederhananya untuk melawan bakteri-bakteri. Saya begini ada satu kisah kemarin itu waktu orang wisata ilmiah di atas itu Bololo tuh aku sempat bermalam itu nah itu tiba-tiba ada satu teman mahasiswa teman sendiri dia kemasukan itu ternyata segala macam baca ayat pokoknya Al-Quran taramempan bukan taramempan sih tapi iya memang taramempan bahkan yang kemasukan itu dia ikut sampai bacaan dia ikut jangan-jangan ada bahaya ini diikut orang lagi bahaya ini sampai maksudnya dia ikut tompe hafalan ayat itu yang keluar tuh dia ikut tapi abang dengar secara langsung kita dengar suwangi secara jelas ini yang kemasukan itu terada di Diki ya bang itu bagaimana itu dia ikut di saat kita misalkan ada kemarin itu teman dia baca kursi itu dia tertawa tiba-tiba orang yang kemasukan itu tertawa langsung dia ikut di Diki itu kita belum nyamper ini cicak baunya
itu Cica bunyi itu. Dia Itu berarti iko. Cica kasih tahu keberadaan suami di sini apa bang? Itu tandanya itu. Iya dia iko. Dan secara serentak tuh semua heran. Ih, suami apa kepala ini kah? Ini preman kah apa suami Maksudnya tuh, preman? maksudnya, saya sebenarnya masih bingung ya bang. Maksudnya abang baca ayat kursi, Baca ayat kursi. itu maksudnya suami yang, maksudnya suami melalui si korban nih. Iya apa? Maksudnya ya si Iyo, korban nih, jadi iko. orang kemasukan tetap saja. Iya maksudnya Roh, itu ada pasti. roh jahat yang masuk dalam tubuh. Itu berarti roh, itu wilayah roh sudah tahu, wilayah roh jahat sudah itu. Roh jahat yang masuk dalam tubuh. Berarti si roh ini suami dia iko lewat ini. Jadi roh jahat itu yang masuk dalam tubuh. Tiba-tiba untuk mengusir roh jahat di dalam tubuh ini, di tubuh manusia ini, nah itu kontom baca ayat kursi itu. Tapi di saat baca ayat kursi itu dia tak tahu baru dia ikut sampai bacaan. Dia ikut. Kayak aku suami pepai itu gitu ya. Penimpai sudah suami itu. Preman memang suang gitu. Dan kita bilang ini suang ini dia hidup di kota besar preman kapan? Johan Kei mekalah bang. Ya begitulah kehidupan orang itu. Jadi mau tak mau, suka dan tidak suka ya tetap dorong tetap ada Iya betul. sebagai satu keniscayaan ciptaan Keniscayaan Tuhan. Tuhan.